Baiklah, perkenalkan nama saya Janto Remet dengan NIM 22024027 dan kemudian nanti ada anggota kelompok atau teman saya yang namanya Regita Keligis dengan NIM 22024058 yang akan melanjutkan presentasi ini. Saat ini kita masuk ke slide yang pertama yaitu permodelan dalam MSS. Model statistik atau analisis regresi digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Kemudian model ini merupakan program dalam tool software pengembangan DSS. Model finansial. Untuk pengembangan laporan, pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun, model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Model optimasi. Dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Aspek dalam permodelan. Identifikasi masalah dan analisis lingkungan, monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat. Siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Kemudian ada identifikasi variabel, yaitu termasuknya variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Kemudian ada perkiraan atau forecasting, itu penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Kemudian ada model dan manajemen model. Kemudian kita masuk ke berbagai jenis model. Yang kategori yang pertama itu optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Untuk proses dan tujuannya yaitu menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Dan teknik-teknik representatifnya yaitu tabel keputusan dan pohon keputusan. Kemudian ada optimalisasi via algoritma. Untuk proses dan tujuannya yaitu menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Dan untuk teknik-tekniknya yaitu model pemrograman matematika linear dan lainnya dan model jaringan. Kemudian masuk yang ketiga yaitu optimalisasi via rumusan analitik, yaitu proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Dan untuk teknik-tekniknya yaitu beberapa model inventory. Kemudian di sini kita masuk yang keempat yaitu simulasi. Untuk proses dan tujuannya menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Untuk teknik-teknik representatifnya yaitu beberapa tipe simulasi. Kemudian masuk yang kelima yaitu heuristik. Untuk proses dan tujuannya menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Dan teknik-tekniknya yaitu pemrograman heuristik dan sistem pakar. Kemudian masuk ke model-model prediktif, yaitu proses dan tujuannya mengekspresi masa depan untuk skenario yang ditentukan, dan untuk teknik-tekniknya yaitu model forecasting dan analisis Markov. Kemudian ada model yang lainnya yaitu teknik dan tujuannya memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Dan untuk teknik-tekniknya yaitu permodelan, keuangan, dan waiting lines. Kemudian kita masuk ke model statis dan dinamis. Untuk analisis statis yaitu model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilisasi di sini. Untuk contohnya, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Kemudian masuk ke analisis dinamis, yaitu model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang dapat berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Untuk contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun.
Kemudian masuk ke ketidakpastian dan risiko, yaitu bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Kemudian, selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang dilakukan atau diyakini oleh pengambilan keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Kemudian kita masuk ke contoh diagram pengaruh. Di sini ada model laba. Laba sama dengan untuk rumusnya, laba sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Untuk rumus pendapatan itu sama dengan unit terjual dikalikan unit harga. Dan untuk unit terjual rumusnya itu sama dengan 0,5 dikalikan jumlah yang digunakan dalam iklan. Dan untuk pengeluarannya rumusnya yaitu unit cost kali unit terjual ditambahkan biaya tetap. Nah, di sini untuk analisis tabel keputusan dengan sedikit alternatif, yaitu dengan tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah contoh yang sistematis. Untuk contohnya, memaksimasi, memaksimali, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraannya yaitu satu, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 12%, saham 15%, dan deposito berjangka 6,5%. Yang kedua, jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberikan hasil 6%, saham 3%, deposito berjangka itu 6,5%. Dan yang ketiga, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberikan hasil 3%, saham akan rugi 2%, deposito akan berjangka 6,5%. Nah, di sini untuk tabel keputusannya, yang pertama kondisi alamiah atau variabel yang tidak dapat dikontrol. Untuk yang pertama, alternatif obligasi dengan pertumbuhan kuatnya 12% seperti yang dibilang tadi, stagnasinya 6% dan inflasinya 3%. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang lainnya. Kemudian masuk ke pohon keputusan, yaitu alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki dua keuntungan, yaitu yang pertama menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, yang kedua dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang kompak. Misalnya, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Nah, masuk ke optimasi dengan pemrograman matematis. Untuk pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial. Untuk alokasikan resource yang terbatas, misalnya tenaga kerja, modal, mesin, atau air. Di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Kemudian karakteristik, sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasikan. Resource digunakan untuk produksi produk atau service. Ada dua hal atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masingnya disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas di mana resource digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Mengalokasikan ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraint atau batasan. Kemudian masuk ke asumsi, hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan, sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Kemudian hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan certainty, resources digunakan menurut perilaku ekonomi. Kemudian masuk ke linear programming, blending problem atau minimalisasi. Disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem masalah pengenceran. Untuk membuat cat Sung-Old dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level hue paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan hue ditentukan oleh dua formula, yaitu alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. 1 ounce atau berat kering dari keduanya memberikan 1 derajat brilliance dalam 1 drum cat. Namun demikian,
Hue diatur seluruhnya oleh jumlah alfanya. 1 ons darinya menghasilkan 3 derajat Hue dalam satu drum cat. Biaya alfa adalah 45 cents per ounce dan biaya beta adalah 12 cents per ounce. Diasumsikan bahwa tujuan dari kasus ini adalah meminimalkan biaya resource, maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah alfa dan beta yang harus dipenuhi untuk membuat setiap drum cat. Kemudian kita masuk ke perumusan blending problem. Decision variabelnya adalah X1 sama dengan jumlah alpha yang diperlukan dalam ounce dalam setiap drum cat dan X2 sama dengan jumlah beta yang diperlukan dalam ounce dalam setiap drum cat. Kemudian tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum cat. Jika biaya alpha adalah 45 sen per ounce dan jika X1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. Serupa dengan itu untuk beta biayanya adalah 12 kali 2. Biaya totalnya menjadi 4x1 tambah 12x2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Nah, untuk batasannya itu perumusan umum dan istilahnya. Decision variable, variabel di mana nilainya tak diketahui dan yang sering dicari. Biasanya ditandai dengan X1, X2, dan lain-lain. Kemudian objective function atau fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan fungsi linear menunjukkan hubungan di antara decision variables dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiple goals, terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal, yang kedua memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Kemudian masuk ke optimasi, LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Kemudian koefiensi dari objective function. Menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variable. Kemudian constraints atau batasan, maksimalisasikan atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu. Sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Kemudian masuk ke koefiensi input atau output teknologi. Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input atau output. Ini mengidentifikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource ditampilkan pada sisi kiri batasan. Kemudian kapasitas. Kapasitas dari berbagai resources biasanya dinyatakan dengan batas atau batas bawah. Dengan batas atas atau batas bawah. Berada pada sisi kanan batasan, sisi kanan juga menyatakan kebutuhan minimum. Kemudian kita masuk ke linear programming. Untuk contohnya, contoh dari perumusan umum dan istilah ini ditetapkan pada blending problem sebelumnya. Temukan X1 dan X2 atau decision variable yang akan meminimalisasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Untuk ringkasnya, blending problem diformulasikan seperti ini. Temukan X1 dan X2 yang meminimalisasikan Z sama dengan 45 X1 tambah 12 X2 dengan batasannya 1 X1 tambah 1 X2 lebih dari sama dengan 300, 3 X1 tambah 0 X2 lebih dari sama dengan 250. Kemudian solusi yang dihasilkan yaitu X1 sama dengan 83,333, X2 sama dengan 216,667. Kemudian biaya totalnya yaitu 63,50 US dollar. Nah, kemudian untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Regita Kaligis.
Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rita Palugis dengan NIM 2202408 kelas 5TI 3. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada simulasi dalam MSS atau Management Support System, artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Dalam karakteristik utama dari simulasi, simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya mempresentasikan kenyataan, sedang simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Simulasi ini bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tidak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi ini menjelaskan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik, misalnya linear program. Kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya atau perumusannya terlalu kompleks. Keuntungan dari simulasi seperti teori simulasi ini relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Lalu model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial dan error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah, yang tentunya risikonya lebih kecil dan menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding pendekatan trial and error dalam sistem nyata. Model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah yang memaksa MSS Builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Keuntungan lain dari simulasi adalah model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah, seperti halnya inventory dan staffing. Demikian juga pada fungsi tingkat tinggi manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapannya untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya. Selain itu, manajer dapat melakukan eksperimen dengan berbagai variabel yang berbeda untuk menentukan mana yang penting dan dengan berbagai alternatif yang berbeda untuk mencari yang terbaik. Simulasi secara umum mengizinkan kita untuk memasukkan kompleksitas kehidupan nyata dari suatu masalah. Penyederhanaannya tak diperlukan di sini. Sebagai contoh, simulasi dapat memanfaatkan distribusi probabilitas kehidupan nyata dapat daripada mengira-ngira distribusi teoritis. Sebagai sifat alamiah simulasi, kita dapat menghemat waktu, mudah untuk mendapatkan berbagai pengukuran kinerja yang berbeda-beda secara langsung dari simulasi. Nah, ada juga kerugian dari simulasi, yaitu tidak menjamin solusi yang optimal, lalu membangun model simulasi seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya. Ada juga kerugian lainnya, yaitu solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan lain. Simulasi juga terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Ada beberapa metodologi simulasi, yaitu yang pertama definisi masalah, yang kedua membangun model simulasi, yang ketiga testing dan validasi model, yang keempat desain percobaan, yang kelima melakukan percobaan, yang kelima evaluasi hasil, dan yang keenam implementasi. Ada juga tipe simulasi, yaitu simulasi probabilistik,
Satu atau lebih independen variabelnya, misal kebutuhan dalam masalah inventory, probabilistik mengandung bilangan acak, sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu, yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana terdapat sejumlah kejadian tertentu atau variabel yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Sedangkan distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misalnya distribusi normal. Simulasi juga bergantung pada waktu, yaitu time dependent, versus simulasi tak bergantung pada waktu, time independent. Nah, time independent ini mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Sedangkan time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Ada juga tipe simulasi, yaitu simulasi visual. Nah, tipe simulasi visual ini penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo, yaitu menentukan ukuran-ukurannya, sistem yang diinginkan jika perlu, tulis dalam bentuk persamaan. Lalu, gambarkan sistem dan dapatkan distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Lalu, rancang dan bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Lalu, tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak, keluarkan bilangan secara acak, atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Lalu catat ukuran kinerja dan variannya. Jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Lalu ulangi langkah 5 dan 7 untuk berbagai alternatif dan berikan nilai ukuran kinerjanya dengan confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Di sini terdapat pemrograman heuristik, yaitu pendekatannya yang melibatkan cara heuristik atau rule of thumb atau aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Biasanya digunakan jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Metodologi heuristik ini melibatkan hal-hal berikut, seperti skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien, lalu aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan. Ada juga fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Kapan sih kita bisa menggunakan heuristik? Input dan datanya ketika tidak pasti atau terbatas, lalu pada saat kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan, lalu ketika metode yang handal dan pasti tidak tersedia, ketika waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama, dan juga ketika adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi, misalnya dengan memberikan solusi awal yang baik menggunakan heuristik. Lalu ada juga ketika masalah-masalah yang diselesaikannya seringkali dan berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Keuntungan menggunakan pemrograman heuristik ini yaitu mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan, membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah lain, menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu, atau kecepatan. Lalu, seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Ada juga masalah-masalah dalam menggunakan heuristik, yaitu heuristik enumerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Lalu pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik serupa dengan simulasi bertitik tolak pada perspektif global. Lalu sering berkegantungan pada setiap bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti.
Kesimpulannya, LP atau linear program adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari resources yang terbatas pada batasan-batasan constraints yang ada. Bagian utama dari linear program adalah objective function, decision, variables, and constraints. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks dan tak bisa dijelaskan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb, dan selain itu, LP ini juga tool yang paling sederhana dari pemrograman matematis. Ada juga kesimpulan yang lainnya, yaitu model memainkan peranan yang utama dalam DSS terdiri dari beberapa jenis, yaitu manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model bisa berupa statis atau cuplikan singkat situasi atau dinamis, lalu analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian yang paling diinginkan. Memang ini resiko atau uncertainty dihindari dari sebisanya. Tool utama dari optimasi adalah pemrograman optimasi. Itu saja kesimpulan dari materi ini. Sekian dan terima kasih.